Well, hari ini semua pakai baju merah, yang Pacai, Angpon Nalai. Saya percaya jemaat ini jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Tahun baru ini kita semua percaya dan menantikan berkat yang datang daripada Allah. Ya, jangan cari berkat di tempat yang lain, tapi cari berkat Tuhan di dalam janji Tuhan dan di dalam rumah Tuhan. Katakan amin. Hari ini saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya diberi tema yaitu pada hari yang ketiga Yesus bangkit daripada antara orang mati. Dalam rangkaian khotbah daripada pengakuan iman rasuli, statement ini adalah statement yang luar biasa. Statement ini menjadi inti, the core of our faith. Inti daripada kekristenan, iman kekristenan adalah saudaraku percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Amin. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Yesus yang begitu mengasihi kita, yang mati buat dosa kita, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini adalah statement yang luar biasa. Pengakuan iman rasuli saudaraku adalah sebuah rangkuman daripada dasar inti iman kekristenan yang diajarkan supaya iman Kristen pada saat itu tidak bimbang, tidak bingung karena kekacauan pengajaran. Dan sampai hari ini gereja di seluruh dunia mempercayai iman Kristen ini dan bahkan diperkatakan, ya diucapkan di beberapa kebaktian, di beberapa gereja. Dan kalau ini dikhotbahkan, biar ini boleh menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah landasan dan dasar yang kokoh untuk iman saya dan saudara. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana arti daripada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Secara mujizat dibangkitkan karena ini menggenapi saudaraku daripada nubuatan firman Allah sendiri. Dan ini menguatkan iman percaya kita bahwa Yesus bukan hanya saja mati tapi dia bangkit. Kita akan merenungkan hari ini apa makna dan relevansi daripada kebangkitan Kristus bagi kita hari ini. Banyak orang Kristen berpikir, ya Yesus bangkit pada saat itu, ya 2000 tahun yang lalu. Tetapi apa artinya, makna, relevansinya buat iman kita hari-hari ini? Saya singkat untuk mempermudah mengingat kita semua dengan 5P. Bilang sama-sama 5P. Ya. Kalau saudara lagi struggle, saudara lagi bingung, saudara mungkin juga merenung apa artinya kebangkitan Kristus. Pegang ini, 5P. Ya. P yang pertama adalah saya sebut pardon. Pardon me. Ya, biasa kalau kita salah ketemu orang, pardon, ya kan? Atau artinya pardon itu adalah forgiveness. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus, P yang pertama adalah pardon. Tuhan Yesus, dia bukan hanya saja mati. Kalau Yesus mati dari kayu salib menebus dosa kita, tetapi tidak bangkit lagi, maka Rasul Paulus berkata, maka iman kita sia-sia. Kita bersyukur untuk kematian Kristus. Kita bersyukur untuk kasih Kristus yang dinyatakan. Bahkan Roma 5 ayat 8 berkata, Kristus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Ini luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Tapi kasih Tuhan menyatakan dirinya bahkan ketika kita masih lari, ketika kita masih menolak Dia, ketika kita masih berbuat dosa, kasihnya sudah dinyatakan. Yesus mati bagi saya dan saudara. Amin. Tetapi saudaraku, kalau Yesus mati dan Dia tidak bangkit, iman kita sia-sia. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Dia bangkit. Nah, kebangkitan Kristus ini benar-benar luar biasa. Kebangkitan Kristus, meaning yang pertama adalah pengampunan, pardon, forgiveness of God, itu benar-benar dimeteraikan. Benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Bukan saja Yesus mati, tetapi Dia bangkit. Karena saudaraku, kita diampuni dari apa saudaraku? Dari kuasa dosa, dari hadirat dosa, dan dari hukuman dosa. 3 hal ini luar
luar biasa. Kuasa dosa, hadirat dosa, hukuman dosa dipatahkan di dalam nama Yesus ketika Yesus bangkit. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai kepada Dia. Haleluya. Kalau hadirat dosa yang mencengkeram kita, Yesus sudah mati. Kuasa dosa, hukuman dosa, manusia tidak bisa berdaya melepaskan dari 3 hal itu. Tidak ada. Baik orang yang super power, super kaya, tidak ada. Hanya Tuhan sendiri yang turun, mati, dan Dia harus bangkit dari kematian. Karena saudaraku, hukuman, bahkan kuasa dan hadirat dosa benar-benar sudah dipatahkan. Ini adalah makna dan relevansi yang pertama yang saudara dan saya perlu pegang erat-erat dalam iman kita. Ini menjadi core of our faith. Sehingga apapun boleh terjadi, kita boleh sadar Tuhan Yesus sudah mati dan mengampuni saya completely. Karena Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, maka iman saya dan saudara tidak pernah sia-sia. Amin. Kebenaran yang pertama ini, saudaraku, saudara bisa lihat nantinya di beberapa ayat-ayat yang saya tulis, saudara catat saja. Kita nggak ada waktu untuk membahas satu persatu. Tapi saya ingin bacakan 1 Korintus 15 ayat yang 17 dari New Living Translation. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. Kalau iman kita, saudaraku, berdasarkan Yesus yang hanya mati di kayu salib tapi tidak dibangkitkan, Alkitab berkata iman kita menjadi sia-sia, useless, dan kita masih hidup dalam penuduhan, guilty of our sin. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, ini luar biasa. Hadirat dosa dipatahkan, kuasa dosa dipatahkan, hukuman dosa dipatahkan. Sehingga saya dan saudara tidak perlu hidup dalam tuduhan-tuduhan dosa. Well, kenyataannya masih banyak orang Kristen yang tertipu. Betul atau betul? Banyak orang Kristen yang hidupnya masih guilty, masih dalam tuduhan dosa. Itu adalah tipu daya. Dan hari ini saudara, kabar baiknya ketika kita membedah satu persatu daripada pernyataan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman kita, maka kita sadar kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga itu adalah mengampuni kita completely, dan lewat pardon kita dibebaskan sehingga kita yang pertama bisa berdamai dengan Allah. Katakan sama-sama, berdamai dengan Allah. Sehingga dengan kita berdamai dengan Allah, kita bisa berdamai dengan diri kita. Katakan sama-sama, berdamai dengan diri. Lalu saudara, ketika kita sudah mengalami berdamai dengan Allah dan berdamai dengan diri, kita bisa berdamai dengan sesama. Katakan sama-sama, berdamai dengan sesama. Sekarang bilang ke sebelahnya, saya bisa berdamai sama kamu. Ya, kenyataannya banyak suami istri nggak bisa berdamai, cekcok terus. Betul atau betul? Di luar sana sini ya, cuma cici IC nggak ada ya. Kok nggak ada yang bilang amin? Amin. Di luar sana banyak suami buka cek tiap hari, istrinya nggak mau kalah, buka cok, jadilah cekcok. Ribut, sudah nggak bisa damai sama pendeta, nggak bisa damai sama mertua, nggak bisa damai sama jemaat, nggak bisa damai sama besan. Aktif ke gereja, pimpin pujian, angkat tangan, nangis-nangis, duduk merinding. Tapi hidupnya nggak dalam damai. Kenapa? Relevansi daripada kebangkitan Kristus tidak menjiwai, tidak menguasai roh, jiwa, dan tubuhnya. Itu sebabnya kebenaran yang pertama ini penting sekali. Pardon, forgiveness membuat kita berdamai. Ulangi sama-sama. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri, dan berdamai dengan sesama. Kenapa saya bisa berdamai dengan Allah? Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Saya berdamai, saya menerima diri saya, keunikan, kelebihan, kekurangan saya berdamai. Dan akhirnya saya bisa berdamai dengan istri, anak, sesama. Dan inilah yang Tuhan rindu. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, P-nya yang kedua saya sebut adalah power. Wah, kenapa power? Ya benar, karena Yesus sudah dibangkitkan, gak ada lain kecuali yang pertama pardon, yang kedua power.
Oleh karena kuasa ilahi, Yesus dibangkitkan. Katakan amin. Bukan karena apa-apa, tetapi karena memang Yesus adalah Allah sendiri. Itu sebabnya dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ingat konteks daripada Matius 20 berapa nih? Lukas tadi ayat 24 tadi adalah Yesus yang sudah bangkit. Dia menampakkan diri kepada 2 murid perjalanan ke Emmaus. Dia menampakkan diri kepada banyak murid yang pada saat itu kaget, bingung, bahkan nggak mengerti, nggak memahami. Wow, mereka lupa apa yang Yesus katakan. Dan Yesus berdoa supaya pikiran dan mata mereka dibukakan. Ini penting banget. Ini sebuah prinsip dalam kekristenan. Saya dan saudara harus berdoa, open the eyes of our heart, Lord, so that I can see you. Ayat di atas 45 yang tadi Pak Roy sudah bacakan, itu adalah doa supaya mata kita dibukakan sehingga kita memahami firman. Jadi saudara, kita punya mata jasmani untuk melihat firman, membaca firman, tapi saudara juga harus mengenakan kacamata rohani untuk melihat arti daripada kekayaan firman itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya power of God itu luar biasa. Sudah membangkitkan Kristus. Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid. Mereka pada bingung, takut, bahkan gak ngerti. Ini adalah gambaran daripada banyak orang Kristen hari-hari ini. Yang saya dan saudara harus berdoa supaya mata rohani kita dicelikan Tuhan. Dan kita boleh menerima, menangkap, memahami, bahkan mengalami yang namanya the power of Jesus resurrection. Karena roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, roh itu sekarang ada dan tinggal dalam hati saya dan saudara. Katakan, wow, that's amazing. Sehingga apapun boleh terjadi, roh yang ada dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, roh kebangkitan Kristus itu adalah roh yang lebih besar daripada apapun yang sedang terjadi di muka bumi ini. Dia greater, dia lebih besar dari tantangan, pergumulan, masalah, bahkan segala hal yang sedang kita gumulkan dan doakan hari ini. Itu sebabnya di dalam kebangkitan Kristus ada pengharapan. Pengharapan kita didasarkan atas bukti dan kenyataan Yesus sudah bangkit. Makanya iman dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Saudara, seorang teolog yang begitu terkenal, dulunya dia adalah seorang ateis, tidak percaya Tuhan, menolak Tuhan. Dia nggak percaya Yesus mati, Yesus bangkit. Tetapi oleh karena kuasa, the power of God touch his life and change his life, dia menjadi seorang believer. Bukan hanya believer, dia menjadi seorang disciples, bahkan scholars, theologian. Dia menulis banyak buku. Salah satu bukunya yang sangat terkenal adalah Mirror of Christianity, ditulis oleh C.S. Lewis. Dia penulis cerita legendaris Narnia. Dia menulis sebuah argumen yang cukup bagus menurut saya. Simple tapi bagus sekali. Dia membuat sebuah argumen, kalau Yesus bukan Tuhan, maka kemungkinannya adalah 3 L. L yang pertama, he is a liar. Dia pembohong besar. Dia bilang dia mau mati. Dia bilang pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemungkinannya kalau Yesus bukan Tuhan, dia is a liar. Tapi saudara, argumen ini gugur. Karena apa yang dikatakan Yesus, ternyata dia bukan pembohong. Semuanya genap terjadi. Katakan amin. Dia bukan pembohong. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Kok nggak ada yang amin? Amin. Argumen yang kedua, kalau dia bukan Tuhan, he is a lunatic. Tahu lunatic sudah? Bukan orang yang suka kelunapan, bukan. Lunatic itu adalah orang gila. Maaf ya. Lunatic itu orang gila. Oh, dia ngomong dia Tuhan, dia ngomong dia dan Bapa satu. Wah, ini pasti pembohong besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini orang gila nih kali ini. Jam 7:05.
Tahu ya, kalau jam dinding 7:05 miring gitu loh maksudnya. He's a lunatic. Tapi saudaraku, bagaimana kita bisa percaya dia adalah orang gila? Karena apa? Dilihat dari perkataannya, dilihat dari perbuatan-perbuatannya, dilihat dari karakternya, tidak menunjukkan dia orang gila. Justru anak-anak senang sama dia. Justru orang-orang saudaraku yang dulunya membenci dia sangat merindukan dia. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan, aku begitu menantikan kehadiran-Mu dalam hidup. Yesus datang, orang berbondong-bondong datang, duduk mendengarkan khotbahnya. Saudara, kita bisa melihat siapa orang itu dari perkataannya dan perbuatannya. Betul? Sudah bisa tahu saya pendeta dari mana? Karena saya khotbah. Betul? Sudah tahu Pak Haryanto adalah pendeta dari mana? Dari perbuatannya. Dia berkhotbah, dia mengajar, dia konseling, dia doa berkat, dia memimpin perjamuan, dia memimpin baptisan. Dari perbuatannya kita bisa melihat siapa dia. Saya tahu dia dokter, dia perawat dari perbuatannya. Saya tahu dia pembohong dari mana? Dari buah-buahnya perbuatannya. Betul? Dan selain perbuatannya dari mana? Perkataannya. Dari perkataan-perkataan Yesus yang mengajar, yang membangkitkan orang mati, perbuatan-perbuatannya, penyembuhan-penyembuhannya, mujizat-mujizatnya. Tidak mungkin dia adalah orang gila. Maka kalau dia bukan liar, bukan lunatic, L yang ketiga adalah He is the real Lord. Ingat 3 L ini. Yang pertama apa? Liar. Yang kedua apa? Lunatic. Yang ketiga Lord. He is the real Lord. Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Dia duduk di tahta singgasananya. Dia turun ke bumi ini. Dia memerintah. Dia menghadirkan kerajaan Allah. Dan lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat karakternya yang ditunjukkan, maka argumentasi kalau dia adalah liar, pembohong atau lunatic adalah orang gila gugur, batal, gugur, saudara. Tidak bisa dibenarkan hipotesanya. Kalau itu semua gugur, berarti benar-benar dia adalah Tuhan. Tuhan yang punya power, dan power itu dinyatakan dan diberikan kepada gerejanya, yaitu saya dan saudara. Wow, amazing. Ketika saya renungkan inti daripada kekristenan saya didasarkan Yesus yang sudah bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang dikatakannya. Tidak ada orang, saudaraku, yang bernubuat kapan saudara mati dan kapan saudara bangkit. Tidak ada, kecuali Tuhan. Iya atau iya? Mungkin orang berkata, iya saya mau mati lagi nih 3 hari lagi, karena dokter yang memprediksi, ya kan? Dokter bilang ya paling 3 bulan, sebulan, seminggu gitu ya. Dokter bisa memprediksi, tapi tidak pernah ada manusia yang memprediksi dan memperkatakan kapan dia bangkit. Hanya Yesus. Baca ayat di atas. Baca Matius 28. Yesus berkata, saya akan mati dan pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Dan itu digenapi. Dan ini membuktikan ada power of God yang bekerja dengan luar biasa. Dan saudaraku, jangan batasi the power of God yang bekerja dalam hidup dan hati saudara. Jangan batasi the power of God yang bekerja dalam keluarga dan gereja ini. Karena saya percaya the power of God tidak ada yang bisa membatasi kecuali diri kita sendiri. Itu sebabnya saudaraku, we can do all things through Christ. Karena the power of God is given to you and to me. Bilang sama-sama power. Bilang sebelah kanan kirinya, you are powerful. Bilang gitu. You punya power yang sama. Jangan lembek-lembek aja. Jangan bilang gak bisa, gak bisa. Kita semua bisa. Karena kuasa kebangkitan Kristus tinggal dalam hati saya dan saudara. Amin. Amin. Yang ketiga, saudaraku, C yang ketiga adalah purpose. Apa sih purpose daripada kebangkitan Kristus? Apa arti dan relevansinya buat iman saya dan saudara hari-hari ini?
Di tahun 2025 ini, ketika kita merayakan Chinese New Year ini, apa relevansi? Luar biasa. Ternyata Kristus Yesus harus bangkit, bukan hanya pardon, bukan hanya memberikan kita power dan menunjukkan Dia powerful God. All authority and power given to me, dan diberikan kepada gerejanya. Tetapi yang ketiga adalah the purpose. Yesus harus bangkit supaya tujuannya banyak orang yang percaya. Katakan amin. Saudara tahu nggak? Divine command, sebuah perintah yang ilahi yang malaikat katakan ketika wanita-wanita itu, ibu-ibu itu datang untuk mengunjungi kuburan Yesus pada hari Minggu pagi. Tiba-tiba malaikat menampakkan diri kepada dua wanita ini, dan the divine command dua hal. Apa itu? Yang pertama, come and see. Bilang sama-sama, 2, 3. Come and see. Mereka suruh datang melihat. Come and see. Tidak ada, Yesus sudah bangkit. He is not here because He is risen. Bisa correct? Yang kedua, the divine command adalah apa? Setelah come and see. Nah, ini banyak gereja lupa nih sebenarnya. Banyak gereja kalau pengumuman tuh ya bikin poster di mana-mana kan selalu gitu. Come and join us, ya kan? Come and see us, kan gitu kan? Alkitabiah loh, ada ayatnya loh, rupanya itu. Tapi cuma berhenti sampai situ, lupa. Ada divine command yang kedua, yang the angel of the Lord say to them, juga say to us. Apa itu sudah? Setelah come and see, kalimat yang kedua adalah go and tell. Kok nggak ada yang amin? Bilang sama-sama go and tell. Go and tell the world. Beritakan ini. Wow, ternyata this is the purpose. Kenapa saudara Yesus harus bangkit, dan itu membangkitkan iman daripada murid-murid yang saat itu dia ketakutan, tercerai-berai. Tetapi ketika mereka melihat, menyaksikan tubuh Yesus kosong, come and see, come and taste and see the goodness of God in your life. Dan setelah engkau menerima, melihat, merasakan, mengalami dalam hidupmu, engkau gak akan tahan. You're gonna go and tell others. Is that correct? Wah, banyak gereja cuma berhenti di komen yang pertama ya Pak. Come and see, come and join us. Lalu setelah kelamaan di gereja, nyanyinya lagunya begini. Ku ingin tetap di sini. Maunya tetap di sini, menikmati baitmu. Nyanyinya gitu loh saudara. Tapi malaikat bilangnya apa? Nyanyinya gini. Go, pergi, beritakanlah. Pergi, beritakanlah. Gitu tuh saudara. Kita gereja mesti seimbang loh. Come and see, mengalami kebaikan, kebesaran, kemuliaan Tuhan. 3G yang pernah saya khotbahkan, ya, atau 3K, kebaikan, kebesaran Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Kita harus alami itu. Kalau enggak, iman kita just shallow Christian. But setelah kita come and see, taste and see how good of God, how great God, how glorious God in our life, we gonna go and tell. Ini adalah purpose menjadi efektivitas. Katakan amin. Wow. Ayat 48 berkata, kamu semua adalah saksi daripada semua ini. Apa artinya saksi? Saksi itu simpel aja, nggak perlu orang pintar, nggak perlu orang hebat. Betul? Saksi itu adalah orang yang melihat, menyaksikan satu peristiwa atau mengalami, hadir di situ, lalu dia menceritakan ulang. Saksi kalau di pengadilan kan gitu kan. Kalau saudara tabrakan mobil, orangnya nggak ngaku salah, lalu bersyukur ada orang yang datang kepada saudara, excuse me, I saw what happened and you are the right one. Orang itu yang mistake, faultnya dia. Oh, thank you so much. Dia bahkan kasih nomor teleponnya dan namanya. If you need my testimony, just call. Wow, itu witness. Orang yang melihat, orang yang hadir dan merasakan
Hanya itu. Dan dia menceritakan ulang ketika ditanya sama polisi, sama hakim, atau sama insurance. Sama seperti kita. Kita adalah saksi yang sudah melihat, come and see, mengalami dulu. Ya, Yesus sudah bangkit. Murid-murid yang pertama ini yang pergi menceritakan dan menjadi effective witness. Dan saya berdoa gereja ini benar-benar mengalami di tahun yang baru ini ada sebuah semangat yang baru, iman yang baru untuk kita semua menjadi effective witness. Karena kita sudah come and see. Kita sudah mengalami, kalau gereja ini dikatakan the grace of God. Wow, that's amazing. Kita sudah mengalami anugerah Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa go and tell. Katakan amin. Dan saya berdoa supaya saudara tidak ada yang tinggal tenang di bangku yang empuk ini. Tapi you gonna go and tell others that Jesus is risen. Dan ajak mereka datang kebaktian, ajak mereka datang berdoa, ajak mereka mengalami apa yang saudara dan saya sudah alami. Dan ceritakan bahwa dia adalah Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Tidak ada saudaraku tujuan lain kecuali saudaraku kebangkitan Kristus memotivasi saya dan saudara untuk benar-benar menjadi sebuah witness, saksi Tuhan yang efektif. Kemarin malam saya dan istri baru pulang dari Melbourne. Bukan kemarin malam ya, berarti hari apa? Jumat malam ya? Jumat malam jam 11 malam kami landed di Sydney. Karena saya dan istri, saya dan istri baru pulang dari Melbourne, saudara. Ya, kami naik cruise dari Melbourne pergi ke Hobart, ke Tasmania 4 malam. Lalu kami sampai di Melbourne, extend 1 malam, nginep di Melbourne. Kita menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena kami merayakan silver wedding anniversary 25 tahun. Dan beberapa orang ketemu sama kami di kapal, mereka bingung, "Hah, kamu sudah 25 tahun, kamu nikah umur berapa?" Istri saya bilang umur 10, dia percaya lagi. Really? No, just kidding. You look so young, dia bilang itu. Banyak orang gak percaya kita sudah 25 tahun pernikahan. Well, singkat cerita kami naik cruise dan sebenarnya ini nggak di plan, ya. Kami planning kita mau staycation aja, nginep di hotel di City lah, ya. 25 tahun kita nggak pernah nginep di hotel bintang 5, ya. Biasanya nginep di hotel bintang Kejora, gitu ya. Bintang 7 tuh alias puyer, gitu ya. Ya kali ini pengen lah, ya menikmati kemurahan Tuhan, nginep di hotel bintang, lihat opera house. Tapi dilihat mahal juga ya, 1 malam. Waduh, bisa 800, 600. Ada yang paling murah 400. Tapi nggak lihat apa-apa gitu kan. Aduh, kita mikir-mikir, saya bilang, "Mam, enak juga ya kalau bisa naik cruise lagi." Dia udah tidur beberapa hari sebelum itu. Saya search di internet cruise yang berangkat minggu kemarin itu. Keluar saudaraku ya, dari Sydney berangkat ke Tasmania. Kita belum pernah ke Tasmania. Wah, asik juga nih kalau naik cruise 5 hari ke Tasmania. Tapi naik Carnival Cruise. Saya sudah pernah pada beberapa tahun lalu naik Carnival Cruise itu, ya yang pergi ke South Pacific. Tapi saya bilang sama istri saya pagi-pagi, karena malam itu dia sudah tidur, saya bilang, "Ada nih cruise ke Tasmania 5 hari. Naik Carnival, berangkat dari Sydney, harganya nggak terlalu mahal." Oh oke. Ketika istri saya coba telepon ke agennya, ternyata sudah nggak ada availability, habis semuanya sudah. Karena masih school holidays kan. Wah, nggak dapet. Lalu istri saya coba telepon beberapa agen yang lain, dia bilang, "Ya nggak ada cruise yang dari Sydney minggu ini." Lalu istri saya bilang, "Coba kamu cari cruise yang bukan hanya dari Sydney tapi dari lokal aja, dari maybe dari Australia, tapi Melbourne atau Brisbane Port yang berangkat minggu ini." Lalu dicari-cari sama agennya, ada berangkat dari Melbourne. Wah, puji Tuhan.
Tapi cruise-nya bukan Carnival, tapi Disney Cruise. Wah, kita bingung. Disney Cruise ini bukannya untuk anak-anak, gitu kan? Tapi ternyata dibilangin, oh enggak, ini juga for adult. Adult yang seperti anak-anak gitu. Setiap kita punya inner child ya, dan inner child kita perlu rilis ya. Dan wah, ternyata Disney Cruise lebih mahal, ya kan? Lalu saudaraku, pada waktu kita diskusi text time, kita confirm lagi ke agentnya, ternyata sudah nggak ada lagi, nggak available lagi, cepet banget habisnya. Waduh, lalu cari agent yang lain, nggak available lagi. Istri saya search lagi, cari agent yang lain, dan ketika dicek ternyata ada available, guaranteed room. Kita nggak bisa pilih lokasi roomnya, tetapi guaranteed room. Dan kita book saudara, dan akhirnya puji Tuhan dapat. Akhirnya kita pesen tiket, pesen hotel di Melbourne, dan akhirnya kita berangkat. Kita nggak berpikir loh saudara naik cruise, tetapi Tuhan yang baik. Kita berpikir kalau bisa naik cruise, naik Carnival juga happy. Tuhan upgrade jadi Disney Cruise. Dan akhirnya setelah itu kami extend, nginep di hotel di Melbourne, di Dockland. Bagus banget saudara. Dan harganya seperempatnya dari harga hotel di Sydney. Kita bisa lihat city view, enjoy the pool. Wah, kita nangis. Karena apa? Kita mengalami come and see. See and taste. Nikmati, rasakan kebaikan Tuhan. Sehingga kita bisa cerita. Orang-orang semua nanya, gimana how's the cruise, how's your wedding anniversary? Wah, enjoy banget, kita naik Disney Cruise. Bagus gak? Top deh. Entertainmentnya di Disney gak ada yang ngalahin sudah. So good. Dan kita selalu benar-benar di-spoil sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu above and beyond than we can think, than we can pray. Itu sebabnya jadilah effective witness. Ceritakan saja apa yang saudara sudah alami bersama dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Amen. Bilang sebelah kanan kirinya, you gonna become effective witness. Amen. Nah, kita lanjut ya sebentar lagi. Nah, yang keempat sama kelima bisa digabung lah. Ini ayat yang ke-49 ya, tadi Parol bilang. Ya, ini bicara dua hal, presence and promise. Allah yang berjanji dia akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Wow. Ini bicara apa? P yang keempat, P yang kelima digabung. Promise and the presence of God. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi, dan Tuhan yang hadir menyertai perjalanan iman kita. That's it. Kalau saudara lagi merasa sendiri, ingat, there is God's presence. Always be with us, be with me and be with you. There is always the promise of God. Allah yang berjanji, bukan hanya Allah yang cuma ngomong doang, tapi Allah yang berjanji, Dia Allah yang menggenapinya. Amin. 25 tahun yang lalu ketika saya pacaran mau propose Vera, saya bilang sama dia, saya janji, one day, satu hari, I will take you go to Switzerland. Wah, pernikahan sudah sampai 24 tahun, belum pernah ke Switzerland. Tiap kali anniversary dia ikut saya. Mana lo ngomong doang? Lu janji lu mau ke Swiss, mana? Aduh, disikut dulu, jadi gue bilang takut ini patah lo, tulang rusuk. Tulang rusuk. Sampai satu hari saudaraku, benar, kami oleh kemurahan Tuhan bisa pergi ke Eropa dan akhirnya kami pergi ke Switzerland. Saat kami naik saudaraku di daerah Lucerne itu, kita naik ke Mont Pilatus. Wah, kami menikmati, lihat luar biasa. Di situ saya cium istri saya bilang, sih, janji manusia bisa gombal, tapi janji Tuhan selalu tepat. Dan akhirnya janjiku ditepatin juga kan. Dan akhirnya dia bilang, iya tapi gue yang ngatur travelnya. Iya, you make it happen, gue yang ngeluarin duit katanya. It takes two to tango, ya kan nggak saudara ya kan? Kalau Allah yang sudah berjanji, Dia pasti menggenapinya. Dan Roh Kudus dicurahkan, janji Bapa digenapi, dan hadirat Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Dan inilah yang menjadi the meaning
and the relevance of Christ's resurrection. Dia berkata dan dia menggenapi. Dia berjanji dan dia menggenapi. Ulangi yang pertama 5P, pardon. Ya? Dia mengampuni segala dosa kita. Ya. Yang kedua apa saudara? Ada power of God yang sudah membuktikan He is the Lord, He is not a liar, He is not a lunatic. Dan the power of God itu tinggal dalam hati saudara. Yang ketiga apa saudara? Ada purpose, tujuan di mana Tuhan mau pakai saudara menjadi effective witness. Yang keempat adalah presence. The presence of the Holy Spirit always be with us. He is God of Immanuel. Dan yang kelima, the promise of God. The promise of God itu di-fulfill dan digenapi lewat Roh Kudus yang menjadi jaminan dan materai dari semua apa yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Sehingga 5P ini boleh menjadi kekuatan dan iman buat kekristenan kita berjalan semakin hari semakin kuat, from grace to grace. Katakan amin. From glory to glory. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala kita.